Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang bid'ah. Apakah setiap bid'ah tersebut adalah sesat menyesatkan ataupun tidak? Dan bagaimanakah makna daripada hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Makna bid'ah ini sebagaimana termaktub dalam kitab Tuhfatur Raghibin halaman 18. Maka maksud daripada bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada dan belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hal ini ada sesuatu tersebut bersifat maslahah kebaikan, ada bersifat mafsadah yaitu kehancuran. Maka berdasarkan ada yang maslahah, ada yang mafsadah, di sini bid'ah dibagi kepada 5 bagi. Seperti yang diriwayatkan Imam Nawawi daripada Syekh Azzuddin bin Abdus Salam. Jadi Imam Nawawi membagi bid'ah kepada 5 macam. Yang pertama adalah bid'ah yang wajib. Bid'ah yang wajib yaitu seperti mentafsirkan Al-Quran, mentafsirkan hadis, mengarang ilmu yang menguraikan bahasa Arab. Jadi ilmu-ilmu alat, yang ilmu-ilmu alat tersebut adalah membantu seseorang untuk bisa menafsirkan Al-Quran, membantu seseorang untuk bisa menafsirkan hadis, membantu seseorang untuk dapat memahami ilmu-ilmu para ulama yang mereka tersebut adalah berasal daripada Al-Quran dan hadis. Jadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada tafsir ini, belum ada tafsir itu. Kemudian ditafsirkan. Ini bid'ah wajib. Karena andai kata tidak ditafsirkan oleh para mufassir tentang maksud daripada Al-Quran dan Al-Hadis, maka sungguh kita tidak pernah paham apa maksud daripada Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi memahami Al-Quran bukan saja memahami secara konstekstual. Memahami hadis juga bukan saja memahami secara konstekstual. Tetapi ada makna maksud yang terkandung dalam setiap ayat-ayat tersebut. Inilah yang dijabarkan dalam kitab-kitab tafsir ulama-ulama muktabar. Ini yang pertama. Mengarang buku-buku agama, buku-buku tafsir, ilmu alat, ilmu nahwu, saraf, balaghah, yang ilmu tersebut adalah sebagai wasilah, sebagai perantara seseorang untuk dapat memahami makna daripada Al-Quran dan hadis. Nah, itu wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, bid'ah yang sunat. Yaitu seperti berbuat madrasah, tempat pendidikan. Ini sunat. Membuat majlis-majlis ta'lim. Membuat balai-balai pengajian. Membuat dayah-dayah tempat mengaji, tempat menimba, tempat mengupas, tempat belajar ilmu agama. Ini adalah bid'ah yang sunat. Kemudian menguraikan tentang masalah-masalah tasawuf. Ini bid'ah yang sunat. Yang ketiga adalah bid'ah yang mubah. Nah, yaitu berjabat tangan kemudian daripada sembahyang subuh dan asar. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab ini. Karena kalau berjabat tangan di luar daripada salat, berjumpa muslim sesama muslim, muslimah sesama muslimah, itu memang sunat berjabat tangan. Ini setelah salat subuh dan salat asar. Kemudian memakan makanan yang lezat, itu mubah. Boleh-boleh saja kita memakan makanan tersebut.
Kemudian yang keempat adalah bid'ah yang makruh. Seperti menghiasi masjid dan menghiasi mushaf. Mengcat masjid dengan warna-warni. Menghias yang berlebihan. Ini adalah bid'ah yang makruh. Menghiasi Al-Quran dan mushaf-mushaf, bid'ah yang makruh. Yang terakhir, bid'ah yang haram ataupun bid'ah yang dimaksud dalam hadis kullu bid'atin dalalah ad-dalalatu finnar adalah yaitu seperti mazhab Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujasimah dan Wujudiyah. Jadi semua mazhab-mazhab tersebut adalah tergolong di dalam bid'ah yang haram. Apa yang dijabarkan di dalam mazhab-mazhab tersebut adalah sesuatu yang diada-adakan menurut pikiran mereka, menurut logika mereka. Nah, ini bid'ah yang haram. Dan barang sebagainya yang intikat-intikat keluar daripada konteks Al-Quran dan hadis imam mazhab. Jadi dihikayatkan daripada Imam Syafi'i bahwa segala pekerjaan yang bersalahan dengan Quran atau hadis atau kaul sahabat atau ijma', yaitulah bid'ah dalalah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, menggarisbawahi bahwa apa itu hakikat daripada bid'ah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah ad-dalalatu finnar adalah bid'ah yang di dalam bid'ah tersebut takhalluf, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan para sahabat, bertentangan dengan ijma' para ulama yang mutabar. Maka selebih daripadanya itu adalah kita tidak dapat menggolongkan semua bid'ah tersebut adalah dalalah. Seperti yang kita tafsirkan, kita maksudkan sebagaimana hawa nafsu daripada kita. Maka mudah-mudahan bermanfaat.